Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Salam olahraga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali saya bisa berada di sini dalam rangka menanggapi respon ataupun pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru di materi teori pembinaan prestasi bidang olahraga pada materi soft skill saat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru dan selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah menanggapi dan bertanya di materi teori pembinaan prestasi olahraga ini, dan saya lihat ini responnya cukup luar biasa, ya sangat banyak baik yang merespon ataupun yang bertanya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjawab keseluruhan, tapi saya akan memilih beberapa pertanyaan yang mungkin dirasa sudah cukup mewakili, karena beberapa pertanyaan juga sepertinya ada kesamaan inti dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman yang tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita jawab di sini. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari saudara Krishna Yuda Maulana yang berkomentar terlebih dahulu, setelah itu baru bertanya. Komentar dan pertanyaan tersebut adalah, ternyata UKM olahraga sangat menarik. Sebenarnya bagi mahasiswa yang suka dengan olahraga, dan saya pun tertarik dengan UKM catur. Pertanyaan saya, apakah yang tidak bisa bermain catur bisa ikut UKM catur? Baik, saudara Krishna, jawabannya adalah bisa. Pada prinsipnya UKM itu mewadahi bakat dan minat dari mahasiswa. Jadi dimungkinkan bagi mahasiswa yang belum bisa atau belum menguasai akan mengikuti latihan pada cabur yang tertentu. Artinya apa? Ketika Anda bergabung nanti dengan UKM catur, tentu saja Anda atau saudara Krishna ini dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan bersama dengan teman-teman atau kakak-kakak tingkat yang sudah bergabung terlebih dahulu di UKM catur. Nah, dengan berlatih bersama itu akan meningkatkan kemampuan Anda atau kemampuan Anda di dalam bermain catur. Selain itu, ketika saudara nanti masuk di UKM catur, saudara juga bisa ikut menjadi pengurus. Artinya kalau toh nanti tidak menjadi tim inti ketika itu ada pertandingan atau event apapun, minimal kemampuan Anda sudah dilatih di dalamnya. Namun untuk kontribusi lebih lanjut bisa jadi Anda menjadi pengurus untuk mengkoordinasikan kemajuan prestasi dari UKM catur sendiri. Begitu ya, saudara Krishna. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farel Fahimsa Haria Rahma. Nah, yang bertanya, apakah memilih UKM olahraga diperbolehkan lebih dari satu? Boleh, saudara Farel. Jadi saudara Farel boleh memilih lebih dari satu UKM, tergantung dari keberminatan saudara atau keberminatan teman-teman mahasiswa baru. Yang terpenting adalah bagaimana bisa membagi waktu dengan baik. Ya, yang sudah atau yang biasanya itu mahasiswa itu hanya memilih satu di antara beberapa UKM yang ada. Untuk apa? Agar lebih fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk menguasai cabang tersebut dengan lebih baik, dan harapan kedepannya adalah fokus untuk bisa meraih prestasi di bidang olahraga melalui UKM.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika dua UKM yang saudara ikuti atau yang saudara masuki itu sama-sama Anda bisa bagi waktu dengan baik dan sama-sama mempunyai Anda mempunyai kemampuan yang sama-sama baik. Ya, jadi dua-duanya juga akan berprestasi dengan maksimal. Itu Saudara Farel untuk pertanyaan saudara. Ini ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu dari Saudara Adi Yoga Rizky Segara. Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa yang tidak mengikuti UKM bidang olahraga masih bisa menggunakan sarana prasarana olahraga yang ada? Nah, ini Saudara Adi Yoga. Perlu diketahui, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa, bahwa sarana prasarana yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta itu tidak diperuntukkan khusus untuk UKM olahraga. Namun sarana prasarana yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta itu digunakan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta dan juga masyarakat umum. Nah, tentu saja jika ingin menggunakan itu ada ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dan biasanya ketentuan dan persyaratan yang berlaku itu dikelola oleh manajemen masing-masing unit dari venue yang ada. Nah, kalau bagi mahasiswa, penunjukan kartu mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Artinya bahwa kita atau manajemen harus mengetahui bahwa ini benar-benar mahasiswa UNY atau bukan. Mengenai syarat dan ketentuan yang lain, itu tergantung dari manajemen pengelola sarana prasarana yang ada. Tapi pada prinsipnya, silahkan kalau mau menggunakan sarana prasarana yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Bintang Nur Hairi Ardi. Nah, ini pertanyaannya, saya ingin mengikuti UKM renang. Untuk mengikuti UKM, apakah harus bisa renang dulu? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaan pertama itu kan ingin masuk UKM catur, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk bermain catur. Sama dengan ini. Ini juga UKM renang. Jika mau masuk ke UKM renang, apakah harus bisa renang dulu? Jawabannya mendekati. Jadi tidak harus bisa berenang dulu. Artinya apa? Jika Anda berkeinginan untuk mengembangkan di UKM renang, Anda bisa latihan bersama dengan teman-teman, kakak tingkat yang sudah lebih dahulu masuk di UKM renang, tapi kemungkinan untuk kemampuannya, skillnya itu masih di bawah dengan teman-teman yang sudah berlatih lebih dahulu. Tapi pada prinsipnya silakan. Tapi untuk mengembangkan UKM tersebut, saudara bisa untuk menjadi pengurus dari UKM tersebut. Dan silakan dikembangkan UKM tersebut untuk memperoleh prestasi yang maksimal dari cabang renang. Itu ya, Saudara Bintang. Teman-teman mahasiswa, itu 4 pertanyaan yang sudah saya bacakan, namun masih ada karena masih ada sekitar 6. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Saudara Hengki Wildan Noviana. Pertanyaannya adalah, apakah di masa pandemi sekarang masih aktif UKM olahraga? Nah, pada masa pandemi sekarang itu selama PPKM, Universitas Negeri Yogyakarta membatasi kegiatan di kampus. Hal ini tentu saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah, sehingga kegiatan UKM untuk sementara waktu diliburkan. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada UKM yang lain yang bisa pelatihan dengan menggunakan online. Nah, tentu saja itu nanti ketentuan itu atau pelatihan-pelatihan itu biasanya dibahas terlebih dahulu di internal UKM terkait. Begitu ya, Saudara Hengki. Ada pertanyaan lagi dari Fatan Nur Rohman. Ini bertanya, jika ingin masuk UKM bulu tangkis ada syarat tertentu? Nah, saudara-saudara mahasiswa, perlu diketahui bahwa setiap UKM itu
mempunyai tata kelola atau manajemen sendiri-sendiri. Jadi jika saudara ingin bergabung di UKM bulu tangkis, ya tentu saja saudara harus menanyakan ketentuan untuk masuk UKM tersebut ke pengurus UKM terkait. Nah, syarat-syaratnya nanti pasti akan diberitahukan. Nah, masing-masing UKM biasanya itu mempunyai jadwal tersendiri untuk open recruitment dari anggota UKM, jadi anggota baru UKM. Silahkan untuk bisa langsung menghubungi pengurus dari UKM bulu tangkis. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Saudara Agung Budi Wibowo. Apakah diperbolehkan mahasiswa yang jurusannya bukan bidang olahraga boleh mengikuti UKM di bidang olahraga? Jawabannya sangat boleh. Jadi UKM olahraga itu tidak hanya untuk mahasiswa jurusan olahraga, tapi juga untuk mahasiswa semua jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk sekarang itu memang banyak juga atlet atau mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta tetapi memilih prodi di luar olahraga. Nah, karena itu prodi di luar olahraga tetapi masuknya menggunakan prestasi olahraga, tentu saja diharapkan prestasi tersebut tetap dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, untuk mempertahankan dan meningkatkan itu wadahnya yang melalui UKM olahraga. Jadi silahkan yang bukan dari jurusan olahraga, jika berminat ingin masuk ke UKM olahraga itu sangat terbuka bagi semua mahasiswa. Ada pertanyaan lagi dari Sabila Alfitriani. Pertanyaannya adalah, apakah pada UKM pecinta alam akan membuat saya menjadi sibuk? Nah, ini sibuk. Kalau sibuk dikarenakan ada kegiatan yang lain di luar untuk akademik, di luar perkuliahan, pasti akan ada tambahan kesibukan. Namun demikian, semuanya itu tergantung dari saudara. Bagaimana membagi dan mengatur waktu yang baik. Jika banyak kegiatan tapi saudara bisa mengatur waktu dengan baik, pasti itu hasilnya juga akan sama-sama maksimal. Nah, pada materi ini juga Anda pasti, di materi soft skill ini kan juga Anda mendapatkan materi tentang bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Nah, tentu saja nanti Anda bisa mengambil pengetahuan dari situ bagaimana membagi waktu dengan baik dan dengan banyaknya kegiatan hasilnya juga sama-sama menjadi maksimal. Manajemen waktu yang baik merupakan salah satu kunci agar saudara dapat memperoleh prestasi akademik maupun non akademik. Begitu ya, Saudara Sabila Alfitriani. Ini ada pertanyaan ke-9. Nah, ini dari Saudara Yusuf Fauzi. Bagaimana cara bergabung dalam UKM tenis meja? Sedangkan saya masih tahap belajar, apakah nantinya akan dilatih lagi? Nah, ini pertanyaan juga sama dengan pertanyaan yang pertama. Ada tadi yang pertama di catur, yang kedua di bulu tangkis, ini juga sama. Di tenis meja juga sama. Pada prinsipnya kan setiap UKM tadi ada mekanisme sendiri-sendiri untuk merekrut anggotanya. Nah, kalau misalnya sudah masuk, ya silakan nanti bisa berlatih bersama teman-teman yang lebih dulu masuk ke sana, dan harapannya itu hasilnya itu juga Anda bisa mempunyai kemampuan yang bagus untuk berprestasi di bidang tenis meja. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Farhan Akbar Susanto yang bertanya tentang, saya mau bertanya jika di karate sudah sampai
sabuk tinggi, apakah jika mengikuti UKM karate akan mengulangi dari sabuk paling bawah? Nah, Saudara Farhan, di UKM biasanya memiliki tingkatan keterampilan dari bawah atau pemula sampai pada tim inti atau tingkatan yang paling tinggi. Jadi jangan khawatir ketika saudara nanti bergabung, tentu saja itu tidak akan diminta mengulangi dari sabuk paling bawah. Nanti bisa menghubungi dari UKM terkait. Hal ini adalah UKM karate. Ya. Baik teman-teman mahasiswa, itu 10 pertanyaan yang kami jawab atau yang kita berikan atau kami berikan respon dari materi teori pembinaan prestasi olahraga. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya tadi bisa menambah kemantapan saudara untuk segera menentukan mau bergabung di UKM olahraga apa, dan sesuai dengan fungsi dari UKM tadi adalah mengembangkan minat dan bakatnya. Pastikan bahwa Anda bergabung di situ memang karena berminat dan berbakat. Kami tunggu teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung di UKM olahraga, dan mari bersama-sama kita berprestasi untuk UNY tercinta. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk respon dari pertanyaan teman-teman mahasiswa baru. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.